Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat tentunya ya. Sore hari ini saya Made Sugandekaran kembali hadir dalam Dialog Harmoni Bali. Pemirsa, sering kali kita mendengar sebuah kalimat atau slogan mencegah lebih baik daripada mengobati. Namun, kadangkala kita akan mengunjungi yang namanya fasilitas atau datang ke fasilitas pelayanan kesehatan tentunya ketika dalam keadaan sudah sakit. Nah, bagaimana sebenarnya adakah cara untuk mencegah sebelum lebih fatal? Hari ini atau sore hari ini kita akan membahas sebuah topik yaitu deteksi dini penyakit. Pentingkah? Nah, bersama narasumber yang sudah hadir di studio pada sore hari ini. Ada Dr. Gusti Ngurah Agung Tresna Erawan M. Biomed SPPD tentunya. Om Swastiastu, Dr. Agung, apa kabarnya? Sehat selalu ya? Selalu sehat. Selalu sehat, luar biasa sekali. Sore hari ini pertemuan keberapa kali ya dok ya? Berkali-kali. Berkali-kali tentunya. Dan tentunya kita akan memberikan edukasi, sosialisasi tentang pentingnya kesehatan bagi kehidupan kita tentunya dok. Dok, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai deteksi dini penyakit. Pentingkah? Nah, berarti kalau ada kata pentingkah, berarti ada masyarakat yang mempunyai pemikiran nggak penting itu, yang penting saya bisa beraktivitas, bisa melakukan kegiatan seperti apa-apa, nggak penting itu deteksi dini. Kenapa sih dok hari ini atau sore hari ini kita membahas topik ini, deteksi dini penyakit ini sendiri dok? Terima kasih. Tapi sebelumnya penting nggak sih dok? Tentu saja penting. Penting. Tentu saja penting, kata kuncinya penting. Kata kuncinya penting. Kita hari ini, dan terutama saya hari ini ada di sini ingin membantu dan juga mengubah mindset masyarakat kita bahwa terkadang mengetahui lebih awal penyakit yang kita ketahui itu kadang-kadang buat mereka suatu beban gitu. Belum lagi proses screeningnya kadang-kadang ya. Kita tadi sempat chit-chat sedikit di awal. Takut disuntik lah, takut dilakukan pemeriksaan. Ya memang ketakutan memang ada, tapi kalau kita kita pakai timbangan gitu antara benefit sama kerugiannya, mungkin lebih banyak screening, lebih banyak efek baiknya. Asalkan screening tersebut dilakukan oleh provider yang tepat, cara pemeriksaan yang tepat, dan tujuannya pun juga tepat. Itu sih. Penting. Provider yang tepat, kemudian alatnya juga tepat, gitu. Jangan alat yang asal-asalan gitu. Dan tujuannya pun juga ada gitu. Jadi tidak sembarangan gitu orang melakukan screening, pemeriksaannya juga harus disesuaikan dengan risiko dan juga karakteristik dari masyarakat. Nah, ini dokter mengatakan nih kata kuncinya adalah sangat penting untuk mendeteksi dini penyakit ini sendiri. Apa yang dimaksud dengan mendeteksi dini sebuah penyakit untuk mengetahui apakah seseorang itu memiliki penyakit atau tidak, seperti itu dok? Baik, screening atau deteksi dini adalah kita harus melakukan pemeriksaan pada orang yang tidak memiliki keluhan, gitu boleh. Jadi ini merupakan suatu tantangan sebenarnya. Orang yang sebenarnya seger-oger ya, gitu, nggak pernah ada keluhan apapun, kemudian datang ke pusat layanan kesehatan, kemudian melakukan pemeriksaan, lalu diperiksa A, B, C, D, E, kemudian kita lihat apakah dia memang memiliki satu faktor risiko, yang kedua sudah mengidap penyakit tertentu. Itu dia masalahnya. Jadi terkadang itu menjadi tantangan buat kita. Saya nggak ada apa-apa kok, ngapain saya harus diperiksa gitu. Dan tapi itu adalah salah satu strategi sekarang. Mindset kita sekarang udah berubah. Jadi bukan lagi mengobati, tapi kita harus beranjak menuju ke pencegahan. Karena pada akhirnya ketika kita sudah sakit, biaya yang kita keluarkan itu akan jauh lebih besar. Jadi strategi kita move menuju ke depan. Jadi kalau udah lebih awal, kita bisa lakukan sesuatu sehingga ada banyak hal-hal baik yang kita bisa ambil setelah kita mengetahui medan perang apa yang akan kita lewati ke depan gitu. Oke, mindset seperti kata dokter, ini mindset masyarakat yang harus kita ubah sekarang ya. Banyak juga yang pernah saya dengar ini sehat itu mahal, tapi sakit lebih mahal lagi. Seperti itu kah, dok? Ya, benar. Karena ya, seperti kita ketahui ya, kalau di Indonesia beban kesakitan kita dari BPJS Kesehatan ya terutama mengatakan bahwa saat ini cardiovascular disease adalah pertama ya, penyakit pertama yang paling banyak menyedot angka pembiayaan dari BPJS. Jadi masyarakat Indonesia memang banyak banget nih yang kena cardiovascular disease. Tapi mungkin berbeda dengan negara lain, misalkan yang ada di Korea gitu. Di Korea dia cancer paling banyak. Jadi berbeda tempatnya. Nah,
kalau kita di cardiovascular disease kan kadang-kadang kita nggak ngerasa nih, bahkan cardiovascular disease itu dia nggak ada gejala apa-apa di labnya kayak gitu. Misalkan contoh adalah hipertensi. Orang bisa punya tekanan darah 180, 190 tanpa dia mengetahui dirinya dengan tekanan darah tinggi. Untung-untung kemarin waktu zaman COVID kita banyak melakukan vaksin ya, jadi tersaring lebih banyak lagi nih pasien-pasien atau orang-orang yang merasa sehat tapi ternyata memiliki faktor risiko terhadap penyakit kardiovaskular, contohnya adalah tekanan darah tinggi. Jadi itu yang tujuannya kenapa kita harus lebih awal. Jadi kemarin kita waktu vaksin kita tahu, oh ternyata saya ada hipertensi nih. Jadi kalau hipertensi kita harus melakukan sesuatu, entah pemeriksaan lanjutan ataupun mendapatkan treatment lebih awal. Sehingga yang seharusnya kemarin 190, 120 mungkin kalau tidak kita temukan pada saat itu tidak mendapatkan terapi yang adekuat atau mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut, mungkin sudah memiliki hal-hal lain yang mungkin terjadi dalam 2 tahun atau 3 tahun ke depannya gitu. Sehingga ketika kita dapat di cut point di depan lagi nggak ada apa-apa tapi ternyata tekanan darah tinggi, kita bisa melakukan intervensi lebih segera. Itu biayanya lebih murah dibandingkan ketika nanti sudah ampun yang kemarin 150 terus sekarang sudah kena serangan jantung atau kena stroke. Nah itu kan biayanya lebih besar dari pengobatan dan juga dari kerugian secara finansial. Finansial bukan untuk pasien sendiri tapi buat keluarga juga. Itu harus kita hitung-hitung juga. Karena kan keluarga jadi dia nggak bisa lebih bekerja, berkarya lebih besar, terhambat oleh keluarganya yang sedang sakit ini. Jadi bisa dikatakan keluarga pun sang pasien pun akan menjadi beban bagi keluarga tersebut. Mungkin demikian yang maksud saya. Saya nggak nyaman bilang beban ya, tapi mungkin kewajiban jadinya tapi itu juga harus dihitung gitu. Bayangkan seorang anak misalkan ayahnya kemudian stroke, maka dia nggak bisa mendapatkan pekerjaan yang mungkin bebas untuk jam kerjanya, jadi harus hitung-hitungan sehingga itu merupakan pembiayaan secara tidak langsung yang harus kita hitung juga gitu. Jadi sangat-sangat mahal ketika kita sudah sakit, itu akan menjadi sangat mahal. Tapi ketika kita masih sehat, diketahui penyakitnya, kemudian kita lakukan treatment lebih segera, bayangkan berapa hal yang kerugian-kerugian ke depan yang bisa kita cegah di depan. Berarti ada hal yang perlu digarisbawahi ketika melakukan deteksi dini ini sendiri. Dalam kondisi apa sih dok? Seperti dokter katakan tadi tidak memiliki gejala, tetapi harus segera melakukan deteksi dini. Seperti itukah? Jangan menunggu ada gejala dulu. Ya benar. Seharusnya ya. Kalau saya menilik misalkan dari negara Asia, dari Korea misalkan, mereka punya policy bahwa usia 45 tahun ke bawah maka setiap tahun harus melakukan screening. Kemudian usia 45 tahun ke atas maka 2 kali setahun mereka harus melakukan screening. Indonesia bagaimana? Belum sampai saat ini. Tapi tentu saja kesadaran kita harus lebih sekarang tugas saya di sini tujuannya untuk itu, membangun mindset masyarakat bahwa ternyata mendeteksi dini lebih baik, karena di usia muda pun masih ada loh beberapa penyakit-penyakit yang tidak bisa kita deteksi, keadaannya baik-baik saja, kita produktif, bekerja dengan baik, tidur nyenyak, makan enak, tapi ternyata Anda punya penyakit yang tiba-tiba mengintai di bawah. Jadi ini tujuan screening sebenarnya, supaya justru lagi baik-baik saja, justru lagi nggak ada masalah apa-apa, Anda melakukan screening kondisi tubuh Anda sehingga Anda mengetahui sekiranya apa yang bisa Anda lakukan untuk diri Anda. Syukur-syukur kalau bersih semua, clear semua, oke semua, tubuhnya bisa harus dijaga. Tapi kapan? Justru saat kondisi Anda sedang sehat. Oke, baik. Itukah alasannya kenapa banyak orang datang ke pelayanan kesehatan, datang dengan tanda petik keterlambatan dalam kesehatan? Iya, benar sekali. Saya kebetulan bekerja di Rumah Sakit Prof. Murah, dulu Rumah Sakit Sanglah, sekarang kita berganti nama menjadi Rumah Sakit Prof. Murah. Prof. Murah sebagai rujukan paling terakhir dari Indonesia Timur juga. Masyarakat yang sudah datang sudah dengan kondisi yang sudah terlambat, nggak cancer, nggak penyakit metabolik, nggak penyakit katastrofik yang lain, nggak penyakit infeksi, semuanya sudah terlambat gitu. Karena cultural dari masyarakat kita yang memang tidak melakukan early detection ini atau deteksi dini ini. Jadi sayang sekali, contoh misalkan seandainya kita melakukan screening untuk pemeriksaan ginjal, kemudian saya dokter ginjal ya, jadi kita tidak melakukan screening seperti di Jepang misalkan, pada usia dini, saat usia sekolah, mereka semuanya melakukan screening terhadap infeksi di tenggorokan gitu, yang bisa menyebabkan nanti
efek samping ke ginjal. Kemudian juga tidak melakukan tonsilektomi dan lain sebagainya seperti yang di Jepang, sehingga angka kejadian penyakit ginjal akibat autoimun ya yang disebabkan oleh infeksi tersebut jadi tinggi. Atau misalkan pasien dengan risiko diabetes, udah bapak ibunya diabetes, dianya anaknya nggak pernah melakukan screening untuk apakah memiliki bakat diabetes ataukah tidak. Gemuk dibiarin aja gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu yang sebenarnya bisa kita cegah. Jadi jangan sampai udah diabetes ataupun nanti dia udah diabetes tapi tidak pernah melakukan screening ke kencing misalkan untuk melihat kondisi ginjalnya. Jadi terlambat, ketika udah datang ya udah usia muda udah dengan gagal ginjal, kasihan kan sebenarnya. Apabila hal-hal tersebut kan yang kapan kita ketahuinya, ya memang harus sadar diri, harus mawas diri terhadap kondisi-kondisi yang memang memungkinkan seseorang yang merasa sehat tersebut apakah punya riwayat nggak, keluarga terutama, dan juga paparan dan juga faktor risiko lain yang memungkinkan orang tersebut memiliki suatu penyakit gitu. Baik. Berarti ada hal yang perlu kita ketahui juga dengan program deteksi dini di Indonesia itu belum optimalkah, Dok? Masyarakat kita, dari pemerintah kita Salah satu seperti dokter katakan ini budaya kita yang belum seperti. Kita masih fokusnya ke kuratif, jadi ke penyembuhan gitu, belum mencegah. Tapi masyarakat kita ya sedikit sudah mulai aware ke sana, tapi pemerintah kita pun juga sudah mulai menggeser proporsi dan juga tata laksana penyakit menuju ke arah yang lebih depan. Ada beberapa pemeriksaan mungkin tidak se-advance seperti yang di Korea gitu, bahwa screening penyakit dilakukan oleh dan ditanggung oleh negara gitu. Tapi di kita sendiri polisinya sudah menuju ke arah ke sana gitu. Jadi pemeriksaan kencing untuk pasien diabetes, untuk melihat adanya kelainan ginjal itu sudah ada. Hipertensi sudah mulai dilakukan screening lebih awal untuk melihat hal-hal tertentu, misalnya ada masalah di jantung atau enggak. Sudah mulai ke sana. Kita berharap ini akan menjadi polusi yang akan berkembang, karena sekali lagi kami berharap kita dari dokter-dokter sendiri ya pasti inginnya melihat pasien-pasien kita kita dapat tangkap lebih awal gitu, supaya tidak sudah kondisi yang terlambat. Udah kan cancer tahap akhir mau diapain lagi gitu. Kalau pasien udah gagal ginjal tahap akhir, semuanya berujung di tempat cuci darah gitu. Pilihan kita lagi sedikit, tapi begitu kita mendapatkan itu nangkep di depan, pilihan kita lebih banyak nih. Treatment, pencegahan, ada dan hal-hal lain lagi yang bisa kita lakukan, termasuk juga untuk keluarganya juga. Baik, Dr. Agung, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana perbincangan kita pada sore hari ini, deteksi dini penyakit pentingkah? Ya, kata kuncinya sangat penting sekali. Dan di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita, atau mungkin Anda mempunyai permasalahan seputar kesehatan, silakan di 036189484400 dan juga di 0361894841 sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Deteksi dini penyakit pentingkah? Penting sekali. Itu harus, kata kuncinya sangat penting sekali untuk melakukan deteksi dini penyakit. Masih bersama Dr. Gusti Ngurah Agung Tresna Erawan, MBiomed SPPD. Dan ya pastinya kami mengundang Anda, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line kami buka di 036189484400 dan juga di 036189484401 tentunya. Dok, di awal saya sempat mengatakan ini mencegah lebih baik daripada mengobati, tetapi banyak sekali masyarakat yang datang ke dokter lah bisa dikatakan, atau ke pusat pelayanan kesehatan dalam kondisi yang sudah terlambat, sudah sakit seperti itu. Budaya juga mempengaruhi, seperti kata dokter, pentingnya deteksi dini atau pemeriksaan awal itu sendiri. Kapan seseorang harus melakukan deteksi dini sendiri seharusnya, Dok? Seperti saya sampaikan tadi, memang deteksi dini harus dilakukan untuk satu pasien yang mungkin punya risiko gitu, Bri. Kalau Anda memang perokok, Anda tahu kan bahwa itu hal yang tidak baik gitu misalnya. Jadi ketika Anda melakukan suatu faktor hal-hal yang berisiko, jadi lakukanlah screening minimal ya untuk penyakit jantung, minimal untuk penyakit paru, karena rokok kan
bahayanya ya kalau nggak dia ke arah kanker paru, ke PPOK atau obstruksi kronik paru, kemudian dia juga ke jantung juga kan faktor risiko. Satu lagi bahayanya, Apa? ke dompet, isi dompet. Iya benar juga. Padahal mahal juga ya kalau itu kalau merokok Iya, ya. Baik, itu benar juga. Terus yang kedua adalah ya ketika Anda punya keturunan. Jadi yang satu kan perilaku beresiko, dia harus melakukan itu. Yang kedua adalah dia punya keturunan atau mungkin faktor risiko dari orang tua gitu ya atau keluarga. Misalkan orang dengan kanker mamai. Jadi kanker payudara. Jadi bibinya, ibunya gitu misalkan atau neneknya riwayat dengan kanker payudara ya Anda punya risiko untuk hal tersebut. Jadi lakukan screening dengan lebih awal gitu. Tapi yang ketiga nih yang lebih susah nih. Ketika Anda tidak punya keluhan apa-apa, Anda merasa tidak punya faktor risiko apa-apa, Anda olahraganya teratur, gemuk juga enggak, olahraga baik, makan juga baik, masih perlu nggak kita lakukan screening? Tetap perlu. Tetap perlu. Karena terkadang beberapa penyakit memang tidak memiliki simptom atau gejala apapun sampai itu sudah terlambat kita ketahui. Contoh yang saya bilang ya hipertensi. Hipertensi silent killer banget. Orang nggak pernah tahu kalau ternyata kita dengan hipertensi gitu. Merasa baik-baik saja padahal ternyata tekanan darah 180/120 tinggi banget itu bahkan harus segera diintervensi. Lalu olahraga berat terus tiba-tiba stroke. Itu kan sering tuh. Banyak yang usia muda seperti itu. Ya banyak juga kejadian-kejadian tiba-tiba mungkin kita bisa lihat, kita bisa baca juga tentang kejadian seorang olahragawan atau public figure yang melakukan aktivitas seperti biasa tiba-tiba sudah lewat aja seperti itu dok. Iya, suami artis itu juga kan yang aduh kasihan sekali baru pulang baik-baik aja lagi nge-gym terus tiba-tiba meninggal. Gitu. Bahkan dalam keadaan sedang melakukan kegiatan olahraga. Seperti itu. Olahraganya kan sering banget. Nggak ada keluhan apa-apa, orangnya juga baik-baik saja. Nah itu yang kita nggak mau. Jadi ketika kita mendeteksi sesuatu lebih awal, jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Contoh kan yang kita curigai adalah misalkan kematian mendadak, kalau nggak karena masalah, pasti itu masalahnya ada di cardiovascular disease. Jadi entah dia jantung, entah dia pembuluh darah, entah dia stroke dan sebagainya, kita nggak pernah tahu. Jadi dengan kita melakukan deteksi dini, kita lebih bisa melakukan hal yang prevention supaya nggak mendapati hal tersebut. Gitu. Oke, dengan penjelasan dari dokter ini mungkin Pak pemirsa Bali TV akan bertanya-tanya ini ketika saya akan melakukan deteksi dini penyakit ini, misalnya pendeteksian lebih awal nih sendiri, padahal saya ada dalam keadaan baik-baik saja seperti kata dokter, kemudian saya nggak pernah sakit dalam artian sakit yang sangat berat sekali, kemudian aktivitas juga berjalan dengan biasa seperti itu. Nah, ada nggak sih harus yang kita ketahui tentang plus minusnya ketika kita melakukan deteksi awal ini sendiri, dok? Saya lebih suka bilang plusnya dulu ya, beli ya. Plusnya dulu, minusnya ntar belakangan. Iya. Jadi kalau plusnya seperti biasa yang saya bisa berikan itu adalah yang pertama kita pasti lebih bisa mengetahui itu lebih awal. Jadi mengetahui penyakit itu lebih awal atau faktor risiko kita lebih awal. Jadi ketika kita bisa lebih awal, maka kita bisa lakukan sesuatu yang lebih cepat. Contoh, ketika kita misalkan seorang wanita melakukan screening untuk breast cancer. Jadi ketika dia sudah ketahui, oh kita ada ini nih, ada lesi kanker di payudaranya. Stadium berapa? Stadium 1. Jadi kita bisa melakukan sesuatu yang lebih cepat. Lakukan apa? Ya mastektomi atau misalkan tindakan lain yang lebih awal gitu. Jangan nanti kita ketahui, biasanya kan orang udah datang dengan payudara yang sudah berdungkul-dungkul, sudah bernanah, ada luka, terus ada penyebaran sudah ke ketiak dan sebagainya. Ya pada kondisi seperti itu kankernya udah nyebar kemana-mana. Nah, jadi ketika kita mengetahui lebih awal, tentu yang kedua, yang plusnya adalah kita punya pilihan lebih banyak, beli. Jadi pilihan lebih banyak, baik dokternya, baik juga pasiennya. Jadi bisa mengetahui kita punya option. Jadi mau dilakukan terapi lebih awal, misalnya banyak kan modalitas terapi. Bukan misal kanker kan ada banyak ya untuk modalitas terapinya, baik dia reseksi dini atau misalnya kita angkat langsung semuanya gitu ya, bahasa awamnya seperti itu. Ya tumornya kecil dok, ini mau diangkat semuanya, angkat semuanya langsung, boleh. Terus yang kedua, misalkan kemoterapi lebih awal juga atau radioterapi lebih awal juga, yang tentu saja ini akan memberikan keuntungan ketiga adalah kuratifnya lebih tinggi. Ketika stadium lebih awal, tentu saja angka keberhasilan pengobatan juga akan lebih tinggi. Jadi itu yang kita harapkan. Nah,
Dan yang keempat tentu saja akan lebih menurunkan angka kematian daripada pasien-pasien kita yang sudah kita ketahui lebih awal. Orang di treatmentnya di stadium lebih awal kok. Jadi ya angka keberhasilan treatmentnya lebih tinggi, angka kematian juga akan lebih rendah gitu. Dan yang kelima tentu saja adalah pembiayaan. Kita di cover seluruhnya oleh BPJS Kesehatan. Hampir seluruh ya masyarakat Indonesia sekarang menggunakan dan memiliki BPJS Kesehatan. Tentu saja ini akan memberikan beban pembiayaan jauh lebih sedikit terhadap pembenahan biaya insurance BPJS ini kepada beban negara juga akan lebih sedikit juga, sehingga mungkin kalau kita lebih melakukan preventif lebih awal, mungkin ada biaya-biaya lain yang seharusnya lebih tinggi, terus seandainya agak kanker atau apapun yang itu lebih menurun, jadi kita lebih alokasikan dana ke hal-hal yang lebih lain gitu, lebih baik, yang tentu saja lebih berguna buat masyarakat kita dibandingkan hanya mengobati, fokusnya hanya mengobati untuk hal-hal yang sudah terlambat, misalkan kemoterapi, radioterapi atau treatment lain yang sebenarnya sudah di fase-fase yang sebenarnya di tahap akhir. Bukan berarti tidak ada gunanya, tetapi itu kesempatan kita untuk memberikan angka keberhasilan terapi akan jauh lebih kecil dibandingkan kita mengetahui di proporsi yang jauh lebih ke depan, di depan gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang mungkin hal-hal positif yang bisa kita temui dengan melakukan screening. Dan yang terakhir juga tentu saja biaya tidak langsung. Ini harus dihitung. Kita kadang-kadang nggak menghitung, dianggap itu adalah suatu karma gitu ya, karma kita terhadap orang tua, terhadap keluarga gitu. Tapi sebenarnya itu juga harus kita hitung juga kembali bahwa anak tidak bisa bekerja untuk menjaga orang tuanya, seorang menantu tidak bisa produktif karena harus menjaga mertuanya, atau keterbatasan lain yang muncul akibat saya pinjam istilahnya beli tadi ya, beban untuk menjaga si sakit, ini juga harus dihitung. Itu juga harus kita kalkulasi bahwa sebenarnya itu juga suatu hal yang akan lebih baik kalau seandainya kita temukan pada kondisi yang jauh lebih awal. Jadi mungkin tidak akan terjadi hal seperti itu, sehingga bukan hanya si pasien yang merasa rugi, tapi keluarga juga tidak akan merasa rugi. Nah, kemudian apa sih kejelekannya dari screening? Ya menarik ya. Memang screening itu nggak ada. Berarti kita bukan melulu berbicara tentang plusnya saja ketika melakukan deteksi awal penyakit ini sendiri, dok. Ya, benar. Karena screening itu juga ada ya namanya Robineda, ada positif ada negatifnya ya. Selalu ada seperti itu. Ketika screening ini tidak dilakukan oleh provider yang tepat, tata cara yang tepat juga, maka akan ada namanya kondisi-kondisi namanya positif palsu ataupun negatif palsu, Bli. Jadi kalau misalnya screeningnya dilakukan oleh alat misalkan atau metode yang tidak tepat gitu misalkan. Jadi pasiennya bisa ada dalam kondisi yang disebut negatif palsu. Negatif palsu itu apa? Dia sebenarnya sakit, tapi karena alatnya nggak benar, alatnya nggak tepat, jadi dia dinyatakan sebagai negatif. Jadi pasien merasa happy kan, pasien merasa happy, oh saya nggak ada masalah nih, kesehatan saya baik-baik saja. Padahal sebenarnya karena metode atau providernya yang jelek, dia tidak terdeteksi dengan baik, sehingga akhirnya pasien merasa safe. Dia tidak melakukan pemeriksaan, merasa aware, tidak aware dengan kondisinya, malah akhirnya yang terjadi adalah sama aja delay treatment jadinya. Padahal sebenarnya harusnya bisa ditangkap di awal itu. Itu yang jadi delay, terus akhirnya muncul dengan penyakit. Makanya kadang-kadang kan gini, saya sudah melakukan screening kok, pemeriksaan, tapi katanya negatif. Terus tiba-tiba datang ke sini, kok saya dibilang kanker gitu. Ya mungkin metodenya yang salah deh, mungkin tata caranya yang salah gitu. Jadi kadang-kadang itu juga penting. Sehingga screening bukan hanya harus dari orangnya sendiri, tapi dari orangnya yang sudah datang untuk niat untuk melakukan screening harus dipilih dan dipilah lagi. Fasilitasnya. Ya, fasilitasnya juga tentu saja harus terpercaya. Pemeriksaannya pun juga harus terpercaya. Metodenya juga harus terpercaya. Itu yang pertama. Terus yang kedua lagi, kejelekan lagi screening adalah apabila sekali lagi kalau metode, fasilitas dan juga tata cara screening yang dilakukan itu tidak benar, maka akan muncul yang kondisi disebut positif palsu. Ini juga merugikan. Positif palsu itu dia dinyatakan positif, padahal sebenarnya nggak apa-apa. Nah, ini kerugiannya apa? Kerugiannya pada pasiennya adalah satu, dia akan menjalani pemeriksaan tambahan tentu saja ya. Jadinya ketika kita screening itu kan dia menangkap
semuanya. Tapi kita tentu saja ketika misalkan kita pakai marker tumor nih, marker tumor untuk menyatakan apakah seseorang ini dengan kondisi kanker. Oh ternyata marker tumornya tinggi gitu. Terus ketika kita lihat marker tumornya tinggi, sebenarnya dia belum pasti terjadi suatu kelainan atau kanker di dalamnya. Harus dilakukan pemeriksaan tambahan gitu. Jadi kita akan move menuju ke pemeriksaan yang lebih spesifik untuk organ tersebut. Gitu. Jadi kita periksa lagi, lakukan pemeriksaan ulangan, ada pemeriksaan yang tambahan lagi. Dan sebenarnya pemeriksaan tambahan itu juga memberikan risiko sebenarnya, ada risiko terhadap pasien. Contoh misalkan apa ya? Kanker deh, kemudian kanker kita lihat tumor markernya ternyata tinggi, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan yang lebih invasif gitu, misalkan endoskopi misalkan, kalau di saluran cerna gitu, itu kan sakit kan, masuk terus ada risiko perdarahan dan lain sebagainya juga, bisa terjadi hal seperti itu kalau nanti ada risiko-risiko yang harus dihadapi seorang pasien, padahal sebenarnya dia nggak apa-apa gitu. Atau melakukan CT scan dengan kontras, di mana kontras itu sendiri itu punya efek samping misal ke ginjal gitu. Jadi dia harus menghadapi risiko-risiko tambahan, padahal sebenarnya nggak apa-apa. Itu suatu kerugian juga loh sebenarnya, kalau kita lakukan screening tersebut di provider yang tidak oke gitu. Nah yang kedua lagi, ketidakунtungannya lagi adalah melakukan screening itu ketika positif palsu tersebut, pasien kita tuh jadi ada kerugian psikis. Ya kan? Secara psikis. Jadi ketika dia lihat marker atau angka-angka merah-merah di laboratoriumnya itu, dia kepikiran, nggak bisa tidur, cemas gitu kan, itu depresi. juga akan berpengaruh terhadap kesehatan. Tentu saja secara tidak langsung dia akan berpengaruh ke kesehatan pasien jadinya. Ketika dia lihat angka-angka merah-merah di laboratoriumnya, padahal sebenarnya itu nggak apa-apa sebenarnya kan, tapi tidak ke provider yang tepat, tidak ke dokter yang tepat, tidak dijelaskan dengan baik dan benar, dia hanya mendapatkan laboratorium segitu aja, terus akhirnya nyari-nyari di Google lagi kan, banyak, terus akhirnya dihubung-hubungkan dan lain sebagainya, aduh saya tinggal bentar lagi saya mati nih, kayak gitu udah hal-hal seperti itu muncul, itu yang menjadi kerugian juga buat masyarakat kita. Jadi saya sampaikan di sini, screening itu penting, tapi juga si pelaksana untuk screening juga penting. Gitu. Jangan melakukan screening secara sembarangan, apalagi Anda tidak mendapatkan penjelasan setelah Anda melakukan screening. Screening dilakukan, tapi setelah hasilnya ada, Anda harus mendapatkan penjelasan yang tepat juga di sana. Mungkin itu kerugian-kerugian. Ibaratnya ketika mendapat raport angka merah itu takut banget untuk memberikan raport itu kepada orang tua seperti itu ya. Aduh kelihatan nih usianya juga raport merah. Sekarang kan nggak ada raport merah ya. Baik Dr. Agung, nanti kita akan lanjutkan lagi nih perbincangan kita. Pemirsa di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Lain akan kami buka di sesi berikutnya di 0361898400 dan juga di 0361898401 masih dengan topik kita deteksi dini penyakit. Pentingkah? Kata kuncinya adalah sangat penting sekali. Kami akan kembali tapi tentunya setelah pariwara berikut ini. Ya, di sore hari ini masih di Dialog Harmoni Bali, kita masih mengangkat sebuah topik yaitu deteksi dini penyakit pentingkah? Sekali lagi ini kata kuncinya adalah sangat penting sekali melakukan deteksi dini atau deteksi awal penyakit ini sendiri. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, mungkin Anda ingin mempunyai permasalahan dalam hal kesehatan ataupun mungkin Anda ingin sharing, Anda bisa melakukannya dan tentunya kami sudah membuka line di 0361898400 dan juga di 0361898401. Masih bersama Dr. Gusti Ngurah Agung Tresna Erawan MBiomed SPPD tentunya. Silakan, ini kesempatan Anda untuk berkonsultasi bersama Dr. Agung tentunya ya, yang akan memberikan solusi yang terbaik bagi kesehatan Anda tentunya. Dok, kalau tadi dokter mengatakan ini sangat penting sekali ketika kita harus melakukan deteksi dini. Jangan menunggu sakit, jangan menunggu ketika ada keluhan seperti itu, dan plus minusnya pun kita harus mengetahui apa yang harus kita ketahui. Nah ini ada yang menarik sekali ketika kita melakukan deteksi dini, kemudian dokter mengatakan ada juga loh, jangan hanya berbicara tentang plusnya saja, tetapi minusnya juga kita harus ketahui tentang bagaimana metode
metode, tata cara, fasilitas yang tidak tepat yang dilakukan pada saat fasilitas kesehatan atau pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang akan melakukan deteksi dini itu sendiri. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika akan melakukan deteksi dini atau apa saja yang harus dipersiapkan ketika akan melakukan deteksi dini terhadap penyakit itu sendiri untuk mengetahui apakah saya mempunyai penyakit yang menular ataukah tidak, seperti itu, Dok? Pertanyaan sulit sebenarnya. Karena sebenarnya untuk membuat masyarakat kita mau untuk berangkat melakukan pemeriksaan deteksi dini aja itu udah luar biasa. Tapi kemudian ternyata ada PR-nya lagi ya. Jadi ketika pasien atau seseorang sudah mau melakukan deteksi dini, ternyata dia juga harus bisa memilih gitu. Mana tempat layanan yang bisa melakukan pemeriksaan dini yang bisa dipercaya. Itu mungkin juga salah satu isu yang harus dilihat seorang calon pasien kita untuk melakukan pemeriksaan ini. Jadi yang pertama, ketika kita sudah siap melakukan deteksi dini, Anda harus sekali lagi memilih provider yang tepat. Jangan sembarangan melakukan pemeriksaan yang tepat, terutama yang tanda kutip ampurung ya, murah gitu ya. Murah meriah pemeriksaannya, semua A, B, C, D, E langsung dapat hasil semuanya. Nanti mungkin kita bisa. Oke, kita pending dulu, dokter. Ada Komang, apakah Ibu, Bapak, Komang, Om Swastiastu, selamat sore. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Oh, Ibu Komang niki. Nggih, durus. Ibu Komang. Di mana niki, Bu Komang? Yang uning Singaraja, Pak. Oh, Singaraja, nggih, durus. Halo. Oh, terputus nggih. Nggih, Bu Komang dari Singaraja mungkin bisa kembali lagi, mungkin ada permasalahan dalam koneksi ya di komunikasi ya. Silakan Anda bisa menghubungi kembali di 036189484400 dan juga di 036189484401 tentunya ya. Kita masih menunggu nih Bu Komang yang sudah jauh-jauh dari Singaraja. Pastikan juga ini satu koneksinya juga, kemudian pulsa Anda juga yang harus diperhatikan. Nah, ini cara memilih tempat pusat pelayanan kesehatan. Itu yang harus diperhatikan juga bagi seseorang yang akan melakukan deteksi dini, Dok. Ya, benar. Karena pusat layanan kesehatan yang melakukan deteksi dini juga penting. Ketika kita melakukannya sembarangan, nanti hasilnya pun juga akan sembarangan. Kita nggak pengen kan seperti itu. Karena ingat dari screening sendiri itu juga ada hal-hal negatif yang bisa terjadi. Salah satunya adalah positif palsu yang kita nggak menginginkan, atau negatif palsu yang juga kita tidak inginkan, dan juga kerugian psikis yang akan bisa muncul ketika itu terjadi dengan kondisi Anda yang kita sebut sebagai positif palsu. Fasilitas kesehatan tentunya harus dipercaya dulu. Jangan, mohon maaf, mungkin ada pemeriksaan-pemeriksaan yang katanya periksanya murah, kemudian bisa langsung memeriksa seluruh marker kanker gitu misalkan. Bayarnya cuma misalkan 500.000 gitu ya. Anda bisa melakukan pemeriksaan marker dari darah satu kali pemeriksaan A, B, C, D, E, F, G, I, J gitu misalkan untuk pemeriksaan kanker. Harus hati-hati. Lagi plusnya itu di saat hari-hari tertentu dapat diskon seperti itu. Tapi marketing sih. Marketing banget ya. Jadi bisa hal seperti itu. Tapi saran saya adalah ketika kita memilih provider atau layanan yang tepat, maka hasilnya pun juga akan tepat. Jadi ketika PR saya sebenarnya hari ini adalah untuk menyadarkan masyarakat kita untuk bisa melakukan pemeriksaan screening deteksi dini. Ketika sudah ada niat untuk melakukan screening atau deteksi dini, yuk kita pilih provider yang tepat juga gitu untuk melakukan pemeriksaan. Beberapa pemeriksaan, provider untuk pemeriksaan kesehatan juga ada ya, baik negeri maupun swasta juga ada banyak. Layanan-layanan yang untuk melakukan medical check up gitu ya, ini juga banyak. Yang swasta juga banyak, beberapa laboratorium swasta ya ada, tapi pemeriksaan juga banyak sebenarnya juga ada di layanan di daerah, di pusat-pusat layanan, misalkan rumah sakit daerah dan juga rumah sakit pusat. Seperti kami misalkan di Rumah Sakit Sanglah juga ada program untuk medical check up tersebut. Jadi
pesan-pesan saya nggak tahu ya misalnya itu yang mana dok, yang di sebelah mana yang nggak bagus, yang ya udah dia lihat-lihat sendiri aja nanti bisa tahu kan harganya. Kalau terlalu murah harganya, kemudian periksanya udah sampai lengkap dari ujung rambut ujung kaki, kita harus berpikir juga bahwa itu benar apa enggak nih gitu. Tapi kalau dilakukan di rumah sakit pemerintah, saya rasa sudah aman gitu, kalau punya standarnya sendiri. Jadi it's okay, silahkan lakukan Jadi bisa pemeriksaan. dikatakan ini masyarakat juga sudah terdoktrin ketika mendengar rumah sakit milik pemerintah daerah ini sendiri bisa dijamin seperti itu, dok? Bisa, Ya. saya berani jamin. Kalau untuk pemeriksaan laboratorium, kemudian radiologi gitu ya, dan dokter-dokternya, saya rasa kita bisa menjamin. Contohnya juga Prof. Ngurah Niki sendiri memiliki program medical check up juga, dok? Iya, benar sekali. Iya. Kami ada program medical check up yang bisa dilakukan. Mungkin saat ini program medical check up memang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan ya, jadi memang by kantong sendiri gitu ya mungkin ya. Tapi ketika kami di medical check up ini sudah ada layanan kita ada di wing internasional, dan juga nanti kita akan buka satu fasilitas baru gitu yang kerjasama juga dengan pihak luar. Nantinya itu akan jadi pusat layanan untuk medical check up yang mungkin terdepan di Indonesia salah satunya. Kapan itu tunggu aja nanti. Oke, baik. Ini masih rahasia nih ya. Tapi salah satu selain cara memilih pelayanan kesehatan, ada lagi yang harus diketahui oleh masyarakat ketika akan melakukan deteksi dini ini sendiri, dok? Harus siap risiko ketika kita dinyatakan memiliki penyakit. Jadi oleh karena itu sebenarnya ketika kita melakukan screening ini, maka sang dokter pun juga harus memberikan pengantar gitu sebenarnya. Ibu akan dilakukan atau bapak akan dilakukan pemeriksaan A, B, C, D, E. Jadi nanti pemeriksaan ini tujuannya ini bu, pemeriksaan ini tujuannya ini gitu. Jadi ada beberapa pemeriksaan yang mungkin akan memberikan efek atau psikis yang besar. Iya. Contohnya deh misalkan kita melakukan pemeriksaan terhadap status infeksi sexual transmitted disease misalkan. Iya. Itu kan perlu konseling sebenarnya. Jadi nggak sembarangan dokter boleh langsung periksa status HIV orang gitu. Status infeksi orang tuh nggak boleh sembarangan. Jadi memang harus ada concern dulu. Jadi ada pendampingan juga? Ada pendampingan juga, ada dilakukan konseling dulu. Oh kita akan lakukan pemeriksaan screening ini Bu. Ada risikonya nggak Mbak? Ada punya risiko nggak untuk melakukan tindakan ini? Ada siap nggak? Ada mau nggak untuk melakukan pemeriksaan ini gitu. Jangan yang menurut dokter baik belum tentu baik buat pasien kan. Tapi kalau misalnya pasien nggak keberatan dan siap menerima segala apapun risikonya, bisa kita lakukan. Pun demikian pasien mengatakan siap, tapi dokter merasakan pasiennya nggak siap nih gitu. Kita bisa menunda pemeriksaan tersebut gitu. Oke. Jadi ada hal-hal seperti itu. Makanya sebenarnya screening nggak boleh sembarangan gitu. Sekedar datang ke pusat layanan, misalnya klinik-klinik tertentu gitu yang melakukan pemeriksaan tanpa adanya konseling lebih awal, screening lebih awal, melihat faktor risiko apa yang mungkin muncul gitu, diikutinya ya paket itu aja, tutup mata gitu dilakukan, udah diambil darah semua, foto ronsen semua, gitu selesai, hasilnya dilempar ke pasien aja gitu tanpa dilakukan penjelasan. Nah itu kan nggak sedikit kasusnya beli, pasien udah bawa hasil lab segepok, hasil MRI, CT scan datang ke kami gitu, terus ngeliat hasilnya, dok ini kok banyak sekali merah-merah, saya nggak bisa tidur ngeliat ini, loh ibu nggak dijelasin hasil pemeriksaannya, enggak. Ibu lakukan cek ini ngapain gitu, ambil paket aja di lab tertentu gitu. Mumpung ada diskon hari ini, hari itu, hari 999 atau hari apa-apa gitu. Saya ambil aja, terus ternyata hasilnya seperti ini dan tidak mendapatkan penjelasan. Kasihan gitu pasien kita. Oke. Jadi sebenarnya memilih provider layanan itu juga sangat penting. Jadi kalau memang ada ragu, lebih baik ke pusat layanan pemerintah aja deh. Pasti oke kok hasilnya. Baik, selain memilih provider, kemudian harus siap resiko ketika dilakukan, ada lagi hal-hal yang perlu diketahui oleh para pasien yang akan melakukan deteksi dini, dok? Sejauh ini mungkin itu yang paling Pendampingnya juga sangat berperan di sini, dok. Tentu saja, itu juga saya lupa. Jadi pendampingan dan orang yang mendampingi, mungkin itu juga salah satu apa yang harus kita ajak bekerja sama juga ya. Kadang-kadang pemeriksaan itu nggak bisa misalnya orang sendiri. yang mendampingi termasuk keluarga kah dari pasien itu sendiri? Ya, tentu bukan saja. kita berbicara tentang pasien ya, tetapi orang yang akan melakukan deteksi dini itu. Ya, spouse, pasangan, partner gitu kan.
itu juga bisa menjadi konsekuensi dari suatu hasil positif yang mungkin diterima oleh pasien. Jadi konseling tentu saja ya selain pasien sendiri juga harus mungkin harus berkomunikasi. Tapi bukan berarti kita harus mendapatkan persetujuan dari partner atau pasangan gitu, enggak juga, karena otonomi pasien kan adalah pasien sendiri. Tetapi tentu saja itu akan ada konsekuensi dari suatu hasil screening yang sebenarnya mungkin bisa memberikan dampak negatif terhadap kondisi pasien dan juga kondisi keluarganya nanti. Itu juga harus kita sampaikan oleh dokter. Ada seninya sendiri, dokter menyampaikan itu, ada konselor sendiri untuk kondisi-kondisi khusus seperti itu, dan itu mungkin merupakan suatu concern yang harus kita atau pasien siapkan mentalnya dari rumah sebelum melakukan suatu screening. Oke, mental harus dipersiapkan ketika melakukan deteksi dini atau secara psikis seperti itu. Jangankan secara deteksi dini, waktu COVID aja banyak yang tidak siap mental untuk melakukan iya benar sekali. Vaksinasi seperti masyarakat itu, kita masih takut sama jarum. Dok, ini boleh nggak sih saya screening? Saya nggak mau di screening, dok, disuruh ambil darah, jarumnya sakit sekali gitu. Aduh, susah ya saya mau KI. Tapi itu untuk ini jalan satu-satunya, dok. Namanya pemeriksaan screening harus masih ngeyel ya tadi. Sekarang ngomongnya boleh nggak sih screening, kita nggak usah disuntik-suntik, dok. Ada kok pemeriksaan lain-lain, tapi itu kan superficial sekali, jadi benar-benar di atas sekali. Tapi coba di Terawang aja seperti itu. Saya lebih memilih benar di Terawang. Jadi kalau memang bisa lebih deep ya kita harus dalamannya juga harus kita periksa. Dan beberapa pemeriksaan udah canggih-canggih kok sekarang. Jadi screening udah banyak, sekali ambil darah kita dapat banyak pemeriksaannya. Jadi ya fungsi ginjal, fungsi hati, lain-lain, kolesterol dan semuanya itu bisa diambil dalam pemeriksaan darah. Jadi dari sana aja kita bisa mengetahui banyak sekali hal-hal yang tidak normal dari tubuh kita. Oke, selain fisik, psikis yang harus dipersiapkan, kesiapan apa lagi? Mungkin harus puasa kah atau apa yang harus dikonsumsi seperti itu sebelum melakukan pendeteksian dini, dok? Baik. Soalnya ada nih teman saya ketika akan melakukan vaksinasi COVID disuruh makan timunnya segede gambreng, makan biar turun tensinya. Baik dok, kita tunda dulu ya dok ya, kita rehat dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Misal jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Harmoni Bali. Pentingnya deteksi dini penyakit, itu yang akan menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Dr. Gusti Ngurah Agung Tresna Erawan, M. Biomed SPPD. Dan yang pastinya kami mengundang Anda sekali lagi di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Nah, untuk Ibu Komang di Singaraja yang sempat terputus komunikasinya, silakan Bu, Ibu bisa menghubungi kami kembali lagi ya untuk bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita. Nah, ini kita kembali lagi dok, yang tadi sempat terputus. Akhirnya makan timun ya, banyak ya. Itu yang jadi masalah sebenarnya ketika kita melakukan screening terus nggak dapat penjelasan, Li. Itu akhirnya pasien-pasien kita akhirnya melakukan treatment sendiri yang sebenarnya nggak kurang tepat gitu. Oke. Masih syukur timun ya. Kadang-kadang banyak yang makan yang aneh-aneh gitu untuk menurunkan tekanan darah, menurunkan gula darah gitu kan, tidak mendapatkan tata laksana yang tepat. Itu menjadi jelek. Itu masih syukurnya itu masih syukurnya adalah hipertensi atau diabetes yang kadang-kadang ya herbal kadang-kadang ada benarnya, kadang-kadang juga nggak ada benarnya. Tapi bagaimana kalau misalkan itu muncul dari suatu tumor marker? Aduh, pusing banget jelasinnya. Pasien datang udah nangis-nangis, nggak tidur 5 hari gitu misalkan ya, karena tahu dok dari hasil tumor saya ini saya kena 3 macam tumor gitu. Karena providernya nggak benar. Kan banyak di swasta kadang-kadang ya melakukan pemeriksaan yang sekali jalan itu tumornya udah bisa diperiksa bisa 10 macam jenis tumor gitu dan semuanya positif gitu. Gimana orang pasien jadi nggak takut, dok saya udah katanya kena tumor paru, tumor kanker di kandungan sama misalkan
saya ada di kanker di ini di saluran cerna dok. Katanya terus saya lihat di Google saya mati lagi 3 bulan gitu. Oh, padahal sebenarnya nggak benar gitu. Kasihan kan seperti itu. Nah, dan dari provider tersebut juga tidak memberikan penjelasan yang lebih baik gitu. Sarannya cuma lakukan pemeriksaan ulangan lagi. Semuanya katanya seperti itu. Kalau kita lihat ya benar itu begitu datang itu udah labnya tuh panjang sekali, berjilid-jilid gitu, banyak sekali. Harganya pun murah gitu. Hati-hati yang seperti itu. Kadang-kadang mohon maaf misalkan harga Anda dapat 800.000, Anda dapat memeriksa 20 macam marker tumor gitu. Saya boleh bilang itu pasti bohong gitu. Udah deh, nggak usah murah meriah seperti itu, pasti itu lebih banyak salahnya gitu. Meskipun ya kita harus men-screening juga ya kitanya untuk menilai pemeriksaan mana yang baik dan benar. Nah, padahal sebenarnya untuk tumor marker kadang-kadang harga 800.000 itu hanya untuk satu jenis tumor biasanya gitu, atau satu atau dua lah. Jadi nggak mungkin dapat 20 macam jenis makan tumor harganya cuma segitu, plus dengan pemeriksaan yang lain-lain juga, kolesterol dapat, ini dapat. Itu harus kita screening lebih tepat, sehingga ketika itu ada hasil yang tepat, maka itu akan dibaca juga oleh orang yang tepat. Anda akan dapat penjelasan yang tepat, tentu saja tata laksana juga yang akan tepat. Nah, itu yang harus dilakukan oleh seseorang yang akan melakukan screening atau deteksi awal penyakit ini sendiri, harus dilakukan dengan metode, tata cara, kemudian fasilitas yang tepat, dan itu bisa menjadi jaminan. Salah satunya adalah Rumah Sakit Prof Murah ini sendiri yang sudah memiliki program medical check up seperti itu, dok. Nah, kalau kita berbicara tentang apa medical check up itu, kapan sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan terhadap seseorang yang akan melakukan medical atau deteksi dini penyakit ini sendiri, apa saja sih dok, urutannya atau kegiatannya ketika dilakukan deteksi dini ini sendiri, dok? Baik, sebenarnya yang benar ya, yang benar itu adalah kita lakukan pemeriksaan itu harus dengan pendampingan dokter yang tentu saja. Jadi dari dokter yang pertama, baik itu dokter umum, dokter penyakit dalam gitu ya, atau kalau di luar negeri namanya mungkin family specialist, penyakit keluarga gitu misalkan di luar negeri. Jadi mereka yang akan menggali dulu pertama, Anda punya risiko nggak ya gitu pemeriksaannya, punya risiko keluarga atau tidak. Kemudian kalau lihat dari penampakan, screening dari penampilan aja tuh bisa kelihatan nih pasien udah gemoy banget gitu misalkan, bontok gitu. Terus lihat gemuk, kemudian kita lihat ada hal-hal lain misalkan dari screening hipertensi dan lain sebagainya. Oh, sudah muncul hal seperti itu. Jadi dokter akan mengarahkan nih pemeriksaan jenis apa yang akan Anda lakukan. Ditambah dengan riwayat keluarga yang mungkin bisa digali. Ada riwayat keluarga dengan kanker atau penyakit paru atau hal lain-lain, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang berisiko. Contoh, Anda merokok, minum alkohol, olahraganya tidak bagus, kondisi stres dalam tekanan dalam pekerjaan, atau pekerjaannya meminta dia untuk selamanya untuk duduk saja gitu, misalkan kurang bergerak. Atau ada hal-hal lain yang mungkin bisa menjadi faktor risiko. Contohnya adalah lingkungan, misalkan exposure dari lingkungan. Misalkan dia ada di lingkungan yang saya nggak ngerokok dok, tapi di rumah saya empat keluarga laki-laki saya ngerokok gitu. Itu kan juga menjadi faktor risiko. Jadi itu yang bisa menentukan adalah dokter. Jadi it's okay, Anda melakukan screening, kalau misalnya disesuaikan dengan budgeting sendiri tidak apa-apa, tapi akan lebih baik dengan selalu pertama melakukan indikasi, dan pemeriksaannya juga harus dilakukan dengan, saran kami adalah melakukan dengan dokter terlebih dahulu. Jadi dokter yang akan mengarahkan. Jadi Anda nggak perlu nih, kalau misalkan di keluarga tidak ada riwayat kanker kolon misalkan, terus nggak ada riwayat sama sekali misalkan BAB berdarah, penurunan berat badan, kemudian buang air yang diare lama-lama atau dikonstipasi lama-lama, tentu saja kita nggak usah memilih untuk melakukan screening di kanker kolon gitu. Mungkin kita bisa alokasikan ke tempat yang lain, sehingga budgeting ataupun yang dimiliki oleh pasien bisa terarah lebih menuju ke arah yang sebenarnya dia perlu gitu. Kalau dia memang ada faktor risiko, dia ke arah cardiovascular disease, penyakit jantung, penyakit vaskuler, kenapa kita harus sibuk ke arah kanker gitu misalkan, kalau memang budgeting terbatas. Tapi kalau budgeting Anda tidak terbatas, it's okay, lakukan pemeriksaan secara screening lebih baik di awal. Oke, berarti ada upaya-upaya dari para pekerja atau di fasilitas pelayanan kesehatan ini sendiri untuk mengubah mindset masyarakat agar melakukan
deteksi dini penyakit ini Ya, sendiri, dok? dengan melakukan konsultasi lebih awal, maka lebih terarah, budgeting Anda juga akan lebih terarah juga. Jadi tidak akan sembarangan, nggak semuanya pasien memiliki kondisi yang sama. Tidak semua punya budget yang sama, tidak semua punya kondisi yang sama, faktor risiko yang sama. Jadi dengan adanya konsultasi terlebih dahulu itu akan lebih mengarahkan, sehingga tepat guna. Sehingga kalau kita dibilang screening itu mahal, nggak juga, karena jadinya lebih tepat sasaran. Oke. Ketika Anda melakukan konsultasi lebih awal. Jadi sebagai seorang pelayan kesehatan masyarakat ini sendiri, sebagai dokter ini sendiri, tentunya ada harapan dari seorang dokter terhadap masyarakat yang melakukan deteksi dini sendiri, sehingga program-program deteksi dini di Indonesia ini lebih optimal lagi, dok. Tentu saja dari dokter kami sangat berharap sekarang pemerintah kita sudah menuju ke arah sana. Sedikit demi sedikit pemerintah sudah mulai aware tentang pencegahan di depan, banyak program-program untuk deteksi walaupun masih ya minimal kita lihat, tidak seperti di negara-negara maju, tapi ya itu sangat membantu. Kemudian yang kedua adalah kami harapkan untuk pasien-pasien kita di rumah atau masyarakat kita di rumah sendiri, ya saya berharap sih nggak terlalu banyak, tapi semoga dengan saya hadir di sini bisa mengetuk hati masyarakat untuk oh iya saya ada di sini, saya ada kondisi seperti ini, saya ada faktor risiko seperti ini. Jadi Anda lebih merasa untuk mempedulikan kesehatan Anda. Jadi datang untuk melakukan screening lebih dini. Jadi ketika Anda melakukan screening lebih tinggi, maka efek yang Anda dapatkan akan jauh lebih banyak. Jadi itu yang kita harapkan. Harapan kami sebagai dokter ya tentu saja mendapatkan pasien kita dalam kondisi yang masih pada kondisi yang lebih bisa kita lakukan sesuatu. Dan ada hal yang perlu digarisbawahi ketika melakukan deteksi dini, memilih metode, fasilitas, kemudian yang tepat seperti itu. Ya, tentu saja. Providernya harus tepat, metodenya harus tepat, Oke. dan lakukan di fasilitas yang tepat juga. Baik, yang lebih dipercaya ya. Salah satunya mungkin kalau kita berbicara rumah sakit pemerintah daerah, itu yang jadi jaminan ketika masyarakat yang akan melakukan deteksi dini penyakit ini sendiri. Dr. Agung, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita berbicarakan ini memberikan manfaat bagi masyarakat atau pemirsa Bali TV yang saat ini menyaksikan kita di Harmoni Bali. Saya Made Sukaran Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.